Lagi pada ngapain? Lagi kayak gitu tentang makanan seimbang. Lah, kok malah makan nih sih? Emang kenapa? Lagi buat poster gizi seimbang pada remaja. Iya, ini loh. Gizi seimbang pada remaja kayak gimana? Nah, ini loh. Jadi, tujuan manfaat dari makan makanan yang beragam bagi remaja, yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan nutrisi bagi remaja. Karena hal ini berfungsi untuk menjaga kesehatan secara optimal. Karena setiap makanan seperti vitamin, mineral, protein, serat, dan lemak itu memiliki fungsi yang penting dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan fungsi tubuh pada remaja. Yang kedua itu adalah keseimbangan nutrisi, karena setiap kelompok makanan itu memiliki peranan yang penting dalam memberikan nutrisi yang berbeda bagi tubuh. Dan yang ketiga itu adalah menjaga sistem kekebalan tubuh agar tetap bagus, karena di setiap makanan itu menyediakan nutrisi dan antioksidan yang akan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit dan infeksi. Yang keempat, menghindari kekurangan nutrisi. Makan makanan beragam membantu mencegah kekurangan nutrisi pada diri kita. Dengan mengkonsumsi berbagai makanan, kita dapat memastikan bahwa tubuh kita dapat terpenuhi nutrisinya dan zat gizinya juga. Penting bagi kita melakukan hal tersebut untuk menjaga kesehatan kita. Untuk yang kelima, yakni menyediakan ragam rasa dan kenikmatan. Makan makanan beragam juga memberikan experience dalam hal rasa dan kenikmatan. Mengkonsumsi berbagai makanan memungkinkan kita untuk menikmati berbagai macam cita rasa dan menyediakan variasi dalam hidangan sehari-hari. Dan yang keenam ialah mendukung kesehatan mental. Menggunakan makanan beragam dapat mendukung kesehatan mental kita. Makanan yang kaya nutrisi dapat mempengaruhi suasana hati dan memberikan energi yang stabil yang dapat berdampak positif bagi kesehatan mental kita. Nah, apa aja sih dampak yang bisa ditimbulkan apabila seseorang tidak makan makanan yang beragam? Yang pertama yaitu menimbulkan terjadinya defisiensi nutrien. Nah, tubuh kita memerlukan makro dan mikronutrien yang sangat beragam. Nutrien tersebut bisa kita peroleh dengan makan makanan yang bervariasi ataupun beragam. Apabila kita makan makanan yang sama dalam jumlah yang besar ataupun dalam jumlah yang kurang, akan menimbulkan permasalahan gizi seperti obesitas, gaki, KVA, ataupun anemia yang pada kedepannya dapat menimbulkan penyakit lain. Yang kedua yaitu ada mengganggu sistem pencernaan, di mana apabila kita memakan makanan yang beragam itu dapat menciptakan lingkungan pencernaan yang baik sehingga meningkatkan pertumbuhan bakteri baik. Apabila kita tidak makan makanan yang beragam, bakteri baik akan sulit berkembang sehingga kinerja pencernaan pun akan kurang optimal. Dan untuk yang ketiga yaitu menghambat penurunan berat badan, di mana suatu studi mengatakan bahwa seseorang yang cenderung makan makanan bervariasi akan lebih mudah untuk menurunkan berat badannya dibandingkan orang yang makan makanan itu saja. Dampak yang keempat adalah overdosis nutrisi tertentu. Dengan hanya mengonsumsi nutrisi tertentu, maka akan menyebabkan overdosis nutrisi tertentu pula yang akan berpotensi berbahaya bagi tubuh. Contohnya, jika kita terlalu banyak mengonsumsi kalori, maka akan menyebabkan obesitas yang menjadi faktor risiko dari penyakit jantung, beberapa jenis kanker, dan diabetes tipe 2. Selanjutnya, jika kita terlalu banyak mengonsumsi vitamin, akan menyebabkan keracunan. Selanjutnya, dampak selanjutnya adalah gangguan metabolik. Seseorang dengan pola makan yang bervariasi memiliki resiko gangguan metabolik yang lebih rendah, sehingga terhindar dari penyakit jantung dan diabetes. Selain itu, memiliki pola makan yang bervariasi akan membantu tubuh kita untuk mengurangi lemak berlebih, kolesterol, serta tekanan darah. Kemudian dampak yang terakhir adalah melemahkan sistem kekebalan tubuh. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh British Journal of Nutrition, pola makan yang bervariasi bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga seseorang tidak mudah terinfeksi. Sebaliknya, jika seseorang mengonsumsi makanan yang kurang bervariasi, maka cenderung akan lebih mudah sakit karena sistem tubuhnya melemah.
Oke, jadi yang pertama adalah membuat rencana makanan. Merencanakan makanan untuk jangka waktu tertentu, seperti pagi makannya apa, siang makannya apa, malam makannya itu harus berbeda-beda supaya tidak kan memakan beragam, supaya tidak sama-sama aja dari itu aja, dan nutrisi supaya terpenuhi. Dan yang kedua, mengerti suplemen. Jika seorang mendapatkan asupan nutrisi yang cukup atau dari makan sehari tidak cukup dengan makan sehari, bisa diimbangi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi, yaitu supaya multivitamin dapat membantu menghasilkan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga adalah berkonsultasi kepada dokter atau ahli gizi. Setiap individu disarankan untuk berkonsultasi kepada ahli gizi atau dokter mengenai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Maka dari itu, individu yang susah untuk mengonsumsi makanan beragam selanjutnya akan lebih banyak atau akan menyukai makanan yang beragam yang juga akan memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, jadi gitu loh. Oh, itu gizi seimbang yang beragam untuk remaja ya? Ini loh makanan yang beragam buat kamu. Makasih ya teman-teman udah kasih informasi terkait gizi seimbang yang beragam untuk remaja. Enaknya ternyata lebih bervariasi. Lebih bervariasi nggak sih daripada mie kita?